قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Yaqul Rabbuna jalla sha'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, petunjuk, kesehatan, kesempatan Allah berikan sehingga kita bisa mengkaji kembali hadis-hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ditanyakan kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, "Limadha la tujalisuna ya Abdullah?" Kenapa engkau itu selalu enggan duduk bersama kami? Jarang tak duduk saja kamu. Hana duduk kamu duduk di warung kopi, kami duduk di sini, Anda tidak ikut bersama kami. Beliau mengatakan, fa kaifa ujalisukum wa fil baiti Rasulullah. Bagaimana aku bisa duduk dengan kalian sedangkan di rumahku itu Rasulullah. Tentunya yang beliau maksud bukan jasadnya baginda Rasul, tapi kitab-kitab hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kalau di rumahku ada Rasul, mana sempat saya itu duduk dengan Anda di majelis Anda itu. Kalau kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas segala taufik dan hidayah irsyadnya baginda Rasul yang menunjuk kita ke jalan yang lurus ini, meninggalkan kita di atas agama yang baydha'u naqiyah, jernih, jelas, putih, bersih, yang tanpa keraguan di dalamnya. Allahumma salli ala Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, masih bersama kitab Umdatul Ahkam karya Imam Taqiyuddin Al-Maqdisi. Kita di babu istitabah, cara kita beristinja, cara kita membersihkan kotoran kita, baik itu najis kecil ataupun najis besar. Kita sudah mempelajari sekurangnya 2 adab dari hadis-hadis sebelumnya. Yang pertama itu, sebelum kita memasuki kamar mandi, kita mengucapkan Bismillah, menjaga aurat kita dari pandangan jin yang ada di dalam kamar mandi. Kalau sudah kita katakan Bismillah, mau mandi telanjang silahkan, mau mandi menutup diri dengan kain silahkan. Yang penting Anda baca Bismillah. Kalau enggak jinnya nonton, malah ya Anda mengatakan ini nonton. Baca Bismillah, lanjut dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi, sukun, yang artinya minta perlindungan dari segala keburukan, segala kemaksiatan, dari segala pelanggaran. Itu umum sekali. Minal khubthi, alif lam di situ listighraqil jins, alif lam jinsiyah namanya, masuk semua kejahatan, semua keburukan.
Dalam kamar mandi banyak keburukan, tapi ketika kita ucapkan itu, kita sudah mendapatkan perlindungan Allah. Wal khaba'is, setan-setan, jin-jin wanita pun kita diselamatkan. Bisa tidak laki-laki diganggu oleh jin wanita? Bisa. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyampaikan itu bisa. Bisa tidak jin laki wanita berzina dengan kita yang sedang ketiduran misalnya? Bisa. Bisa. Dan itu terjadi. Ibnu Taimiyah menyebutkan demikian. Kita tidak menikmati, tapi jinnya yang menikmati, Pak. Maka minta perlindungan. Di antaranya disebutkan oleh para ulama supaya tidak ada jin wanita yang bersemayam di dalam kamar mandi itu tertarik dengan fisik kita, Pak. Pada kalangan elungnya matang belai kau mengkarat kan, jangan biarkan itu. Katakan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, jauh dari segala keburukan itu. Ini di antara adab yang sudah kita pelajari. Adab selanjutnya, dan di situ kita berhenti, dua hadis Abu Ayyub Al-Ansari dan hadis Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Garis dua di sini khusus kiblat. Lain tidak ada perintah, tidak ada larangan. Karena tungku-tungku kita di kampung tidak boleh menghadap matahari terbit, tidak boleh menghadap bulan terbit, tidak boleh menghadap matahari terbenam. Karena mau tajuk matahari terbit, matahari terbenam, kiblat tidak boleh. Kemana kita ini, Pak? Ini bahayanya. Kita bersimpuh dengan dalil baginda Rasul. Yang dilarang itu hanya kiblat. Ta'ziman wa tashrifan lil Ka'bah, sebagai bentuk pemuliaan terhadap Ka'bah. Ini hadis yang sudah kita pelajari, hadis Abu Ayyub. Rasul mengatakan la tastaqbilu al-qiblata wa la tastaqbiluha. Jangan kalian hadap, jangan kalian belakangi. Mau bangun rumah, mau bangun masjid, mau bangun tempat WC atau tamban atau kamar mandi, yang pertama kali harus kita miliki ilmunya, tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Nggak boleh menghadap. Ada masjid dekat kita, saya masuk kamar mandi. Padahal Rasul mengajarkan kita, Anda sebelum masuk perhatikan dulu. Jangan masuk langsung selesai, jangan. Nanti hadis selanjutnya kita akan memperhatikan. Anda butuh persiapan sebelum masuk kamar mandi. Jangan masuk tanpa persiapan. Rasul mengajarkan nanti. Lihat dulu betul nggak posisinya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Ayyub. Faqadimna Syam, kami pergi ke Syam. Syam itu sudah ditaklukkan oleh Umar ibn Khattab. Kamar mandinya dibangun di masa Romawi, orang Nasrani. Mereka membangun kamar mandi dalam kondisi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Para sahabat baginda Rasul sebelum buang hajatnya, beliau memperhatikan ini posisinya menghadap kiblat. Apa yang mereka lakukan? Membalikkan badannya ke arah yang lain. Ketika keluar beristighfar. Wa kunna nastaghfirullah, dan kami beristighfar. Badan dibalik, istighfar. Tujuan istighfarnya untuk apa? Memohon ampunan untuk dirinya sendiri dulu. Barangkali ketika balik tadi kurang sempurna. Beristighfar, barangkali ada najis yang mengenai bagian tubuhnya karena posisinya bukan posisi seharusnya tempat duduk di tempat. Atau beristighfar untuk mereka yang membangun tamban ini, WC ini. Karena mereka sudah masuk Islam, mereka membangunnya dulu di zaman kekufuran mereka. Para sahabat beristighfar untuk mereka juga. Maka berhati-hati, tambang dulu. Jangan. Perhatikan dulu, betul tidak ini posisinya.
Kalau posisinya menghadap kiblat, maka kita balikkan badan kita. Rupanya jamaah kaum muslimin, di sini Imam Taqiyuddin menyebutkan hadis kedua, hadis Ibnu Umar. Beliau naik ke atap rumah Hafsah, yaitu rumah baginda Rasul. Ibu-ibu jangan pikir Rasul itu punya 9 istri 9 rumah. Rumah itu bukan rumah betul-betul. Yang dimaksud dengan rumah istri Rasul itu kan kamar, Bu. Kamar. Ya, memang dinamakan rumah, tapi kamar. Kamar artinya dapurnya ada, kamar mandinya ada, tapi kamar. Bukan rumah lengkap segalanya, bukan. Kamar-kamar yang dibangun di samping masjid Rasul. Salah satu adalah kamarnya Hafsah atau rumahnya Hafsah. Nah, kalau kita lihat sekarang di Madinah itu ada museum sirah Rasulullah. Bisa Anda lihat replika bagaimana kamar baginda Rasul. Ruwi mata ada, Pak. Mungkin kecil dari kamar kita. Di situ segalanya. Maka kalau kita baca hadis, misalnya hadis Al-Bukhari, Rasul salat malam menyentuh Aisyah. Tanya bantu peh berumah baju kita coba lain. Rasul salat malam tersentuh Aisyah. Kenapa tersentuh dengan Aisyah yang ketiduran? Karena memang kamarnya kecil. Siapa kita lebih mulia dari Aisyah? Sehingga kita menuntut suami kita, rumah harus sebesar ini, harus sebesar itu. Ini jemaah kaum muslimin. Kamar Aisyah, Hafsah. Naik Abdullah ibnu Umar ke atap. Enggak disebutkan tujuannya apa. Barangkali ada satu dan lain kebutuhan. Naik ke atap, rupanya melihat baginda Rasul sedang buang hajatnya. Karena dari atas nampak. Yang beliau perhatikan apa? Rasul membelakangi kiblat, bukan menghadap, membelakangi. Berarti posisi seperti saya ini. Kiblatnya di belakang. Padahal hadis Abu Ayyub tidak boleh menghadap, tidak boleh membelakangi. Ibnu Umar melihat. Maka nanti kejadiannya wafat baginda Rasul, para sahabat berselisih dalam hal ini. Abu Ayyub mengatakan tidak boleh menghadap, tidak boleh membelakangi. Seperti itu kami dengar baginda Rasul. Ibnu Umar mengatakan, saya melihat Rasul membelakangi kiblat. Jadi kan jangan kita berpikir berselisih itu baru terjadi hari ini. Para sahabat juga berselisih. Cuma mereka hanya main trauma. Karena kayak kita nyoba judi ke radio, ilham juga nggak ada. Mereka biasa saja berselisih. Mereka berdebat, mereka berdiskusi, mereka punya ahli ilmu. Mereka berselisih sampai akhir hayatnya. Ibnu Umar masih mengatakan, aku lihat baginda Rasul dengan mata kepalaku membuang hajatnya di rumahnya Hafsah, beliau membelakangi kita. Bagaimana cara kita kumpulkan hadis ini? Ini namanya ta'arud adillah, kontradiktif dalil. Dalilnya kontradiksi, bertentangan. Bagi yang belum paham, bagi yang hana mufhum. Kalau kata Imam Daruqutni rahimahullah, kalau ada dalil yang bertentangan, bawa kepadaku, aku selesaikan. Berarti ilmunya ada sama beliau. Ini hadis ini kenapa seperti ini? Udah, ini cara jawabnya seperti ini. Ini kenapa seperti ini? Hadis ini kenapa seperti ini? Kontradiktif dalil itu terjadi untuk keterbatasan ilmu kita. Makin di ilmu, makin semua dalil kontradiksi. Makin banyak ilmu, makin sedikit kontradiksi. Termasuk yang kita bacakan. Jadi para ulama kita punya beragam pandangan tentang menghadap atau membelakangi kiblat. Boleh tidak? Apa hukumnya? Ada ulama, ini yang harus kita kasih sedikit informasi atau ilmu. Ketika Anda melihat kontradiksi dalil, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, Anda cari tanggalnya, waktunya. Hadis pertama pajak, yang kedua pajak.
Kalau yang kedua itu lebih terakhir, berarti yang kedua ini memansuhkan yang pertama. Jadi babnya nasikh mansukh, menghapus hukum. Syaratnya apa? Harus tahu tanggal, Pak. Yang mana awal, mana terakhir. Kalau kita tidak tahu mana awal, mana terakhir, tidak mungkin bab nasikh mansukh. Maka hadis Abu Ayyub dengan hadis Ibnu Umar ini tidak mungkin nasikh mansukh karena tanggalnya nggak jelas. Mana yang pertama, mana yang memansuhkan, mana yang dimansuhkan. Kalau seperti itu caranya apa? Kalau memungkinkan kita jamak, kita kolaborasi dua dalil, kita gabungkan dua dalil, itu lebih baik dibandingkan kita pilih satu dalil. Itu kaidahnya, Pak. Beramal dengan semua dalil lebih baik dibandingkan meninggalkan satu dalil, Pak. Kita lihat ini dalil sahih Bukhari Muslim. Hadis Ibnu Umar sahih Bukhari Muslim. Jangan ditarjih. Jangan dipilih mana yang lebih kuat. Gabungkan saja. Kalau bisa digabungkan. Kalau bisa digabungkan, gabungkan. Bagaimana cara para ulama kita menggabungkan? Madhab Imam Syafi'i dan mayoritas para fuqaha, para ahli fikih mengatakan kalau buang hajatnya di tempat tertutup, maka amalkan hadis Ibnu Umar. Berarti boleh membelakangi kiblat. Tetap tidak boleh menghadap, nggak boleh, nggak ada dalil. Jadi tempat tertutup, WC, tambang yang sudah dikhususkan tertutup punya bangunan, itu hadis Ibnu Umar. Kalau tempat terbuka, tidak ada dinding, tidak ada atap, di lapangan terbuka, maka gunakan hadis Abu Ayyub. Itu cara jamak paling baik. Pilihan Imam Asy-Syafi'i dan pilihan banyak para ulama kita. Jadi kalau tempat tertutup, yang lebih baik mana? Walaupun tempat tertutup, jangan menghadap, jangan membelakangi. Kenapa? Kita punya hadis lain, hadis Imam Tirmizi. Apa kata baginda Rasul? La yaqdi ahadukum hajatahu. Tidak ada seorang pun dari kalian membuang hajatnya, buang air kecil atau buang air besar, dia tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat, kecuali Allah tetapkan untuknya kutibat lahu hasanah, satu kebaikan, dan dihapus satu keburukan. Berarti tetap lebih baik jangan hadap, jangan belakangi. Kalau memang sudah terjadi bangunannya itu membelakangi, boleh, berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ini jamaah kaum muslimin, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adab, kalau kita tadi adab kedua dalam kita buang air kecil atau buang air besar, maka seharusnya kita itu tidak membelakangi atau bahkan menghadap kiblat. Sudah bisa dipahami kira-kira bagaimana cara kita menggabungkan dua dalil yang nampaknya dua hadis ini saling bertentangan. Berarti kita sudah tambah ilmu, sudah tahu cara menggabungkan itu. Tahu kita cara gabungkan dalil. Kalau dalam usul fikih, dalam tingkatan mujtahid, ini yang paling sulit, level paling tinggi, cara menggabungkan dalil yang bertentangan. Itu level ilmu tinggi, Pak. Yang lucunya Kementerian Agama kita meminta saya mengajarkan itu untuk anak kelas 2 aliyah. Itu yang kalau depan saya adakan babul istihad, cara beristihad ketika ta'arud adillah, bab kontradiksi dalil. Tapi setidaknya terbuka pikiran mereka itu. Oh, rupanya ada dalilnya, cara gabungnya, oh seperti itu, ada cara-caranya. Bab ta'arud al-adillah, kontradiksi dalil, yang seharusnya dipelajari oleh para penuntut ilmu besar.
atau para ulama yang mempelajari itu cara menggabungkan dalil. Bukan perkara mudah. Kalau kasus ini tadi mudah, tamban tertutup boleh membelakangi, tidak boleh menghadap. Kalau terbuka tidak boleh menghadap, tidak boleh membelakangi. Itu adab kedua. Adab selanjutnya hadis Anas bin Malik. Kita sudah kenal ini pembantu baginda Rasul. Di zaman Umayyah beliau termasuk yang dikucilkan. Masuk beliau ke hadapannya khalifah ketika itu Marwan, masuk Anas dengan budaknya, pembantunya. Mereka di majlis khalifah berbicara, tidak ada seorang pun yang menyapa Anas bin Malik. Sedih Anas. Di akhir pertemuan beliau mengatakan, wallah, demi Allah, kalau aku Nasrani, aku bukan Muslim, agamaku Kristen, aku pembantunya Isa, Yesus, sungguh mereka akan bersujud di bawah kaki. Kalau aku Kristen, mereka tahu membantu Yesus 10 tahun, mereka akan sujud di bawah kakiku. Tapi karena aku Muslim, tidak ada yang peduli dengan pembantu baginda Rasul. Orang yang hidup 10 tahun menemani baginda Rasul, kebutuhan baginda Rasul, besar kecil, Anas ibn Malik yang membantu baginda Rasul. Dalam hadis ini beliau menceritakan lagi satu khidmat, bantuan beliau terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Baginda Rasul kana yadkhul. Jadi kalau kana setelahnya fi'il mudhari yadkhulu, berarti ini sering. Bukan sekali terjadi, bukan 2 kali terjadi, tapi ini sering-sering. Ini tradisi Rasul, ini kebiasaan Rasul. Kalau mau masuk kamar mandi atau mau buang hajatnya, para ulama kita sepakat ini kasusnya di tempat terbuka, bukan di rumah. Karena kalau di rumah, yang sering membantu kebutuhan khusus baginda Rasul itu istrinya, Pak. Mempersiapkan air untuk kamar mandi, mempersiapkan apa, itu istrinya. Tapi ini kasusnya di tanah lapang, di luar rumah. Jadi yang membantu mempersiapkan kebutuhan baginda Rasul buang hajat itu adalah budak, bukan budaknya tapi pembantunya Anas ibnu Malik. Dari sini kita dapati boleh anak-anak itu dikhususkan untuk membantu orang-orang yang punya kedudukan, terutama kedudukan dalam ilmu. Kalau anak anda masukkan ke dalam pesantren, tiba-tiba disuruh ini itu oleh tunkunya, tidak boleh anda melarangnya. Dia belum kaji ke budak Pak Ron. Bukan budak itu. Itu kerjanya Anas, itu kerjanya Ibnu Mas'ud, itu kerjanya Abu Musa. Membantu orang alim itu tertutup. Supaya orang alim itu jangan kita sibukkan dengan perkara kecil. Dia di rumahnya ambil galon air, di rumahnya ambil gas, di rumahnya beli beras, di rumahnya segalanya. Kapan dia berkhidmat untuk ilmu? Maka kita cukupkan itu, titip anaknya. Ini semua khidmat ustaz, kamu yang khidmat. Ustaz fokus ke hal-hal yang lain. Itu boleh, bahkan dianjurkan. Seperti praktek Anas. Dan anak itu akan diberkati dengan izin Allah, dan dia akan mendapatkan manfaat keilmuan dengan izin Allah. Yang kita pikir ketika anak kita di pesantren itu jangan lain-lain, pegang Quran saja kamu. Anda pikir dia jadi ulama dengan itu? Bukan. Justru suhbah al-ustadz, kalau kata Imam Syafi'i, dia dekat dengan gurunya, dia berkhidmat untuk gurunya, itu justru yang membuat dia diberkati ilmunya. Apa kata Anas? Kalau Rasul buang hajatnya di tempat terbuka, karena hadisnya itu halal, fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi, aku dan teman sebayaku. Jadi mereka udah punya tugas itu. Kalau Rasul dah pergi mau buang hajat, ini Anas sudah siap-siap. Apa yang beliau siapkan? Idawatan min ma', satu bejana air.
Wa anazatan, satu tombak kecil. Tombak kecil satu, bejana air satu. Anas angkat. Kadangkala Anas, kadangkala teman sebayanya. Berarti ada anak penduduk Ansar yang lain yang juga membantu baginda Rasul di rumahnya. Anas mengatakan, fa'ahmilu ana, aku dan teman-teman sebayaku itu membawa satu bejana air, satu tombak. Anazah, anazah itu tombak kecil. Kalau dikatakan anazah berarti itu tombaknya kecil, dan itu tombak khusus yang dibuat oleh orang Habasyah, Ethiopia sekarang. Itu hadiah Raja Najasyi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikasih hadiah pakai, Pak. Rasul dikasih hadiah ini pakai. Tombak kecil dikasih, padahal Rasul punya banyak tombak. Itu coba lihat dalam kitabnya Zadul Ma'ad Imam Ibnu Qayyim, berapa tombak baginda Rasul. Tombak hadiah Raja Najasyi dibawa kemana-mana oleh baginda Rasul. Itu bentuk pengikraman terhadap pemberi hadiah. Hijau kerung dikira pakai. Yang hijau senang, oh pakai kita hijau. Hijau pakai, yang kasih senang. Bentuk kita membalas kebaikan dari hadiah itu. Maka Rasul sudah meminta Anas membawa satu bejana air, satu tombak kecil. Berarti apa di sini kata para ulama? Rasul itu penuh persiapan ketika buang hajat. Biar lagi kita nyoba bantamong, iya nak kalah. Masuk sudah buang hajat, najisnya di bawah, buka keran air, nggak ada air rupanya. Gabu kok saborong. Menjadi menata apa menata? Udah terjebak di dalam kamar mandi, rupanya dia tidak punya air. Ini salah, tidak mengikuti petunjuk Rasul. Mempersiapkan. Kalau orang Aceh dulu mengatakan apa? Bahasanya sedikit kurang mengata dengan mana. Artinya jangan Anda buang hajat ketika hajat itu sudah tertutup. Ketika mengkarat baru nggak ada persiapan apapun. Rasul itu ada strategi, ada persiapan, ada segalanya. Bahkan untuk masuk kamar mandi saya mempersiapkan. Untuk apa? Supaya Anda terhindar dari najis. Coba bayangkan Anda sudah buang hajat, najis, buka keran, tidak ada air. Apa yang harus Anda lakukan? Itu akan tercemar dengan najis kemana-mana. Atau Anda akan membawa najis keluar, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi persiapan ya, belajar dari sini kita. Mau masuk kamar mandi, buka keran dulu. Pergi ke menasah, ke masjid, buka keran dulu. Bisa jadi airnya dimatikan, bisa jadi apa. Pastikan dulu Anda mempersiapkan. Jadi kalau ini untuk masuk kamar mandi harus kita persiapkan, apalagi untuk dakwah. Ada yang dakwah nggak ada strategi, nggak ada visi misi, nggak ada tujuan, nggak ada apapun. Salah juga. Masuk kamar mandi butuh persiapan, apalagi untuk dakwah. Harus kita lihat punya visi misi. Kalau kemarin yang hadir 15 orang, sekarang 25 orang, sekarang udah ramai. Ke depan insya Allah lebih ramai lagi. Ke depan insya Allah lebih ramai lagi. Coba dia pakai hitung. Anak jadi ramai. Nah, enggak masalah. Kita kembalikan kepada Allah. Tugas kita ya dakwah. Tapi harus ada strategi. Rasul buat strategi taktik. Padahal beliau Rasulullah. Ada strategi, ada persiapan. Kita belajar dari sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayastanji bil ma. Kenapa dibawa air? Saya sudah sering mengulangi, kenapa dibawa tombak? Ada yang bisa menjawab, kenapa dibawa tombak? Di antaranya musuh. Ya tentunya Rasul itu paling dicari itu. Pasti orang menunggu itu Rasul kapan beliau, orang munafikin kapan beliau buang hajat, ya kita bunuh, bawa tombak Rasul. Karena beliau pergi ke tempat yang jauh. Kalau buang hajat tempat yang jauh,
Yang kedua, beliau melihat tanah untuk mengukur tanah. Tanah itu dilihat. Kalau sekiranya tanahnya keras, beliau hancurkan dengan tombak supaya lembut. Ketika beliau buang air kecilnya, tanahnya langsung terserap dan tidak mengenai pakaian atau badannya Rasulullah. Tidak terkena najis. Jangan Anda berpikir Rasul itu nggak punya najis. Punya najis. Getuk ina, kalau lagu Aceh, bekas tang tanah atau bekasnya nggak ada najisnya. Ada najis baginda Rasul. Karena beliau Rasul, bukan malaikat. Di situ kita belajar adab istinja. Karena beliau Rasulullah, maka beliau memecahkan tanah yang keras itu supaya lembur ketika beliau buang hajatnya. Ataupun dalam riwayat beliau meletakkan anasah itu, tombak itu, kemudian pakaiannya itu, dalam hadis Imam Tirmizi, beliau baru membuka pakaiannya ketika sudah berada di tempat yang rendah. Ya tanya Yohanes, ambil tajak kita buka. Karena apalagi masyarakat pesisir pantai itu, bang bengah kagak buka juga yang gejak, getar pat dalam kondisi terbuka auratnya. Masya Allah. Rasul enggak? Rasul itu dalam hadis Imam Tirmidzi, wa idza dana minal ardi, ketika beliau sudah rendah ke tanah, baru beliau membuka pakaiannya. Kemudian pakaian itu diletakkan di tombak untuk menutupi pandangan manusia. Banyak sekali fungsi tombak. Selain itu apa? Baginda Rasul tradisinya kalau sudah buang hajat, beliau wudu. Kalau sudah wudu sah salat sunnah wudu. Ketika salat sunnah wudu, beliau butuh sutra itu. Tombaknya jadi sutra. Coba bayangkan satu tombak itu banyak fungsi. Besok pergi kajian bawa tombak, Pak. Bulan depan ke Irian kita. Bawa tombak. Banyak sekali fungsi baginda Rasul tombak itu. Kalau air apa? Air udah pasti di sini. Walaupun banyak para ulama yang mengingkari. Imam Malik mengatakan jangan katakan Rasul pernah beristinja dengan air. Imam Malik aja nggak tahu itu, Pak. Beliau mengingkari yang mengatakan Rasul pernah beristinja dengan air. Padahal hadis ini jelas. Fayastanji bil ma. Air itu untuk apa? Beliau beristinja dengan air. Dan itu lebih Rasul sukai. Rasul pernah beristinja dengan batu, namanya istijmar. Pernah beristinja dengan air. Yang tidak pernah Rasul gabung dua-duanya. Walaupun para ulama kita dalam kitab fikih mengatakan yang paling bagus istinja itu pakai batu dulu, kemudian baru bersihkan dengan air, sehingga tangan kita tidak langsung mengenai kotoran. Kalau pakai air kan menyentuh kotoran dulu. Maka Hudzaifah ibnul Yaman, Abdullah ibnu Umar, banyak para sahabat baginda Rasul itu, termasuk Abdullah ibnu Zubair, mereka memakruhkan beristinja pakai air. Karena kenapa? Air ini untuk minum. Kenapa untuk bersihkan kotoran? Yang kedua apa? Kalau Anda pakai air, tangan Anda akan menyentuh kotoran. Maka mereka mengatakan jangan pakai air. Karena hadis ini masih diperselisihkan. Kata terakhir di ujung hadis fayastanji bil ma, beliau beristinja dengan air, ada yang mengatakan itu bukan ucapan Anas bin Malik, tapi itu adalah ucapan salah satu perawi hadis. Karena dia beranggapan air itu untuk dia beristinja. Para ulama lain mengatakan bukan, air itu untuk beliau berwudu setelah beliau beristinja. Namun mayoritas para ulama kita dari kalangan para sahabat, termasuk Ibnu Umar, ketika datang para ulama tabi'in mengatakan, ya Abdullah, wahai Imam Abdullah Ibnu Umar, coba sekali pakai air. Getes tu, rupanya mengata pakai iba. Ada pakai igli, kita nggak bawa kotoran kemana-mana, walaupun sisa kotoran yang dimaafkan dalam syariat. Orang Barat yang sudah coba pakai air ketagihan, rupanya mengata pakai igli, nyaman, kita bersih. Nah ini yang harus kita bedakan.
kultur di barat yang memang kultur mereka ataupun agama mereka tidak menanamkan nilai-nilai ini. Beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi menjaga itu, mereka pakai air pertama. Nasrani tidak menjaga nilai-nilai istinja. Kemudian didukung dengan makanan mereka, Pak. Mereka makannya gandum, yang mungkin mohon maaf kotorannya itu termasuk lebih mudah dibersihkan dengan tisu dengan lainnya. Tanya ayam duprek makanan, nggak bisa pakai tisu itu. Kemah kok pakai tisu, kemah pakai tisu, tetap air lah, tetap air. Maka Rasul pernah mendatangi penduduk Quba karena turun ayat yang memuji penduduk Quba itu yuhibbu mutatahhirin, mereka orang paling gemar bersuci. Rasul bertanya, apa yang kalian lakukan? Kok kalian dipuji dalam Quran? Penduduk Quba mengatakan, kami beristinja dengan air. Dalam satu riwayat, kami beristinja dengan batu dan kami ikuti dengan air. Para ulama masih memperdebatkan tentang kesahihan yang kedua, beristinja dengan batu diikuti dengan air. Dan sudah dipastikan Rasul tidak pernah mengumpulkan dua itu. Beliau pernah dengan air, beliau pernah dengan batu. Bagaimana nanti adabnya kalau dengan batu, itu ada adab lainnya yang akan datang di hadis-hadis selanjutnya. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Anas? Karena Rasul yadkhulul khala, kalau Rasul itu pergi ke tempat buang hajatnya, dan para ulama kita mengatakan ini di tanah lapang, bukan di tempat tertutup, bukan di dalam rumahnya. Fa ahmilu ana, maka aku wa ghulamun, gulam itu anak kecil. Kalau dalam bahasa Arab gulam itu anak kecil sampai umur 7 tahun. Kalau kita buka Fathul Bari itu lebih ngeri lagi ibaratnya, Pak. Ini mohon maaf, gulam itu anak kecil itu apa definisinya? Dari semenjak dia lahir sampai dia tumbuh jenggot. Itu sejak Arab di zaman baginda Rasul kita udah dianggap anak kecil tuh kalau kita nggak punya jenggot. Coba baca Fathul Bari. Ini bukan ucapan saya. Ini ucapan Imam Zamakhsyari dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Apa definisi anak kecil? Alhamdulillah di masjid kita nggak ada yang marah-marah. Di masjid lain pernah ini apa? Kegelap. Kalau pegang definisi para ulama tulis. Anak kecil itu sampai dia tumbuh jenggot. Kalau tidak tumbuh jenggot, orang Arab mengatakan apa? Marid. Marid itu anak muda lemah gemulai, kurang kejantanan, Pak. Badejak demi ayu-ayu, itu marid. Karena bagian dari kejantanan itu jenggot. Itu dalam literatur Arab dan literatur hadis seperti itu. Itu definisi anak kecil. Jadi ada anak yang seumuran denganku membawa satu bejana air dan satu tombak kecil, dan beliau beristinja dengan air itu. Walaupun tadi saya sudah mengatakan salah satu imam itu namanya Imam Al-Asili, beliau mengatakan kata beliau beristinja dengan air itu bukan dari hadis, tapi itu ungkapan salah satu perawi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang betul kita diskusikan, mungkin satu pertanyaan sebelum kita tutup, saya persilakan. Nggak ada yang tunjuk, ya, nggak ada yang tunjuk, silakan Pak Gaji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah ruangan. Saya sudah menggambarkan kalau dalam ruangan yang hanya dilarang menghadap. Seandainya kita bertamu, nggak tahu di mana hadap kita. Setelah keluar, kita bertumpuk tadi menghadap itu, Pak. Bisa Ya. Baik. Yang kedua, ini barangkali masalah wudhu sudah selesai. Apakah saya tidak mendengar atau tidak
tentang menghadapnya. Menghadap. Apakah wudhu itu harus menghadap atau tidak perlu? Menghadap kiblat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan bagus. Yang pertama tadi, kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub, yaitu beristighfar. Artinya sesuatu yang sudah kita luputkan terjadi, maka tidak kita miliki cara lain kecuali beristighfar. Astaghfirullah ataupun astaghfirullahaladzim. Ya, beristighfar. Ketika kita tahu ini rupanya saya sudah salah tanpa pengetahuan, walaupun Allah ampuni, tapi etika kita ataupun adab kita, karena itu menunjukkan satu sisi kekurangan dan kelemahan kita, maka tertuntut dari kita beristighfar. Pertanyaan yang kedua tadi, padahal tadi saya katakan Pak Taboh pertanyaan. Ini pertanyaan kedua, karena Pak Kasih harus tak jawab sih. Pertanyaan kedua tadi, kalau kita berwudu dituntut tidak kita menghadap kiblat, tidak ada anjuran, tidak ada larangan. Yang jadi perselisihan para ulama, doa selepas wudu itu hadap kiblat atau tidak. Memang para ulama mayoritas mensunahkan angkat tangan selepas wudu, baca doa itu angkat tangan. Haruskah kita menghadap kiblat? Bukan angkat tangan selepas wudu, bukan angkat tangan, Masya Allah. Selepas wudu itu yang dituntut dari kita menengadahkan pandangan. Jadi bukan tangan, pandangan. Ya. Ketika kita berdoa setelah wudu itu jangan angkat tangan, Pak. Cara Rasul berdoa setelah wudu itu pandangannya cuma ditujukan ke atas. Pandangan, bukan tangan. Jadi tangannya nggak diangkat. Rasul cuma melihat ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan rasulullah minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Beliau tidak mengangkat tangan dalam hadis, yang beliau lakukan cuma mengangkat pandangan. Jadi pandangannya di atas. Para ulama kita berselisih, dianjurkan tidak menghadap kiblat ataupun tidak posisi badan, tidak mesti menghadap kiblat, ya. Walaupun menghadap kiblat lebih baik dalam posisi berdoa. Tapi jangan angkat tangan, yang dianjurkan justru mengangkat pandangan. Ini tempat-tempat yang diminta kita tidak mengangkat tangan. Salah satunya ketika kita berdoa selepas wudu. Walaupun di kamar mandi. Artinya kita berwudu dalam kamar mandi. Berdoanya di luar berarti Pak, yang di dalam. Nah, kita akan menyebutkan nama Allah nanti. Ya. Berwudu di dalam kamar mandi hukumnya sah saja selama betul-betul bisa kita hindari dari najis. Tapi katanya kalau dalam hati nanti akan beda fungsinya doa hati dengan doa lisan. Ya, doa hati dengan doa lisan beda fungsi, dari arah istijabah pun beda. Ya, ketika Anda berdoa dalam sujud salat dalam hati, bahasa Indonesia juga boleh. Tapi kalau sudah lisan harus bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum